Perdebatan antara Aswaja dan Salafi telah berlangsung secara lama dan terus menjadi isu yang hangat di kalangan umat Islam. Kedua kelompok ini mengklaim sebagai representasi ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman Salafus Saleh. Namun, pendekatan mereka dalam memahami teks, praktik ibadah, dan sikap terhadap tradisi sering sekali berseberangan. Apakah perbedaan ini merupakan perang ideologi yang memecah belah umat? Ataukah merupakan bagian dari kebangkitan kebenaran yang membawa umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang sejati? Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas secara mendalam. Yang pertama, sejarah dan latar belakang Aswaja dan Salafi. Yang kedua, perbedaan prinsip dalam akidah, ibadah, dan pendekatan dakwah. Yang ketiga, telah kritis terhadap klaim kebenaran masing-masing kelompok. Yang keempat, implikasi perbedaan ini terhadap persatuan umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Aswaja dan Salafi. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah pertama kali digunakan untuk membedakan kelompok yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan konsensus atau ijma' para sahabat dari kelompok yang menyimpang seperti Khawarij dan Syiah. Secara akidah, mayoritas Aswaja mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berkembang pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Dan pada fikih secara umum Aswaja berpegang pada salah satu dari 4 mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, ataupun Hambali. Aswaja memiliki karakteristik utama dalam ajaran mereka seperti moderasi dalam akidah dan ibadah, mengakomodasi tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat, fokus kepada tasawuf dan akhlak dalam kehidupan beragama. Sedangkan gerakan Salafi modern muncul pada abad ke-18 melalui dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab. Ia menyerukan kembali kepada tauhid yang murni dan meninggalkan segala bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat. Dalam akidah, Salafi menekankan pemahaman akidah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan interpretasi salafus sholih. Dalam fikih, Salafi tidak terikat pada mazhab tertentu meskipun banyak ulama Salafi yang lebih cenderung kepada mazhab Hambali. Adapun karakteristik utama dalam ajaran Salafi ialah yang pertama, penolakan terhadap takwil dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penekanan pada dalil yang sahih dan penghapusan praktik bid'ah. Yang ketiga, sikap tegas terhadap tradisi yang tidak memiliki dasar dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Aswaja dan Salafi memiliki perbedaan di dalam akidah, terutama dalam permasalahan yang pertama, pemahaman sifat-sifat Allah. Aswaja menggunakan metode takwil, yaitu tafsir simbolik atau takwid, menyerahkan maknanya kepada Allah terhadap sifat-sifat Allah yang mutasyabihat. Sedangkan Salafi menolak takwil dan memahami sifat Allah sesuai makna zahir tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Yang kedua, masalah tauhid dan syirik. Salafi dan Aswaja juga memiliki perbedaan. Aswaja lebih longgar dalam menilai tradisi seperti ziarah kubur, tahlilan, dan tawasul selama tidak disertai keyakinan yang melanggar tauhid. Adapun Salafi menganggap banyak tradisi tersebut sebagai bentuk syirik ataupun bid'ah. Dalam hal ibadah, mereka pun juga memiliki perbedaan teman-teman sekalian. Seperti yang pertama, pendekatan kepada sunnah.
Aswaja berpegang kepada sunnah dengan tetap mempertimbangkan mazhab fikih dan tradisi lokal. Sedangkan Salafi mengikuti sunnah secara literal dan sering sekali meninggalkan mazhab fikih jika bertentangan dengan dalil yang dianggap lebih kuat. Yang kedua, dalam permasalahan bid'ah. Aswaja membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Sedangkan Salafi menganggap semua bid'ah dalam agama adalah sesat berdasarkan hadis Rasulullah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, dalam metode dakwah Aswaja lebih moderat dan inklusif, menghormati perbedaan serta menekankan harmoni dalam masyarakat. Di sisi lain, Salafi mereka menggunakan metode dakwah yang tegas dan eksklusif dengan fokus kepada penghapusan bid'ah dan penyimpangan akidah. Tidak ketinggalan dalam sikap terhadap tradisi lokal, Aswaja mengakomodasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan Salafi menolak tradisi lokal yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian, di sini akan kita telah secara kritis terhadap klaim kebenaran di antara kedua belah pihak ini. Aswaja memiliki kelebihan seperti mengakomodasi perbedaan pendapat dalam Islam dan pendekatan moderat menjaga persatuan umat. Di sisi lain, Aswaja terkadang terlalu toleran terhadap tradisi lokal yang tidak memiliki landasan syar'i dan penggunaan takwil dianggap menyimpang oleh kelompok tekstualis. Begitu juga dengan Salafi. Salafi memiliki kelebihan seperti berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, serta tegas dalam memberantas bid'ah dan syirik. Namun di balik itu, Salafi dinilai memiliki sikap yang eksklusif, cenderung memecah belah umat, serta memilih metode penafsiran yang literal yang terkadang mengabaikan konteks historis dan budaya. Namun perdebatan antara Salafi dan Aswaja memiliki dampak yang positif dan negatif. Di antara dampak positif ialah yang pertama, kebangkitan kesadaran Islam. Perdebatan ini memotivasi umat untuk lebih memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, diversitas dalam Islam. Perdebatan antara Aswaja dan Salafi menunjukkan keluasan Islam dalam menghadapi berbagai konteks zaman dan tempat. Adapun dampak negatif di antara perdebatan antara Salafi dan Aswaja ialah yang pertama, perpecahan umat. Labeling seperti ahli bid'ah atau tekstualis ekstrim sering sekali memicu konflik internal. Yang kedua, diskusi yang tidak produktif. Perdebatan sering sekali lebih banyak didasarkan kepada emosi daripada argumen yang ilmiah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, perdebatan antara Aswaja dan Salafi dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, perang ideologi. Ketika perbedaan dijadikan alat untuk saling menyerang, hal ini hanya akan memperparah perpecahan umat. Yang kedua, kebangkitan kebenaran. Ketika perdebatan didasarkan kepada ilmu dan hikmah, hal ini dapat menjadi ajang kebangkitan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni. Untuk itu, kita tawarkan solusi jalan tengah di antara konflik kedua belah pihak ini. Yang pertama, menghormati perbedaan. Umat Islam harus belajar menerima keragaman pandangan selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Yang kedua, dialog ilmiah. Perbedaan antara Aswaja dan Salafi sebaiknya didiskusikan secara ilmiah dengan menghormati dalil masing-masing. Yang ketiga, prioritas pada persatuan. Fokus pada isu-isu yang lebih besar seperti kebangkitan peradaban Islam dan menghadapi tantangan global. Aswaja dan Salafi sebenarnya
memiliki tujuan yang sama, mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun, perbedaan dalam metode dan pendekatan sering sekali memperbesar jarak di antara keduanya. Dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog yang konstruksi, perbedaan ini bisa menjadi kekuatan untuk memperkuat umat Islam, bukan melemahkannya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.